buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-9. Saya tidak perlu jelaskan lagi kitab Timotius ini siapa yang nulis. Kita tahu semua yang nulis adalah Rasul Paulus ketika dia berada di Makedonia, dan surat itu disampaikan kepada Timotius. Timotius ini seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan pelajari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Di situ perikopnya saya sudah jelas, keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, kita akan tahu. Nah, kita bersyukur Alkitab menuliskan dan Rasul Paulus menceritakan, nanti kalau kita baca ayat 1 sampai 9, Rasul Paulus sedang menjelaskan kondisi orang-orang nanti di akhir zaman. Dan anak-anak muda dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ini hanya ditulis, ini ada, tulisan ini hanya ada di dalam Alkitab. Di agama-agama lain tidak ada kalimat yang sedetail ini yang disampaikan seperti Rasul Paulus kepada kita. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana orang-orang, kondisi setiap orang di akhir zaman. Kita akan tahu dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca mulai dari ayat yang pertama. Perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dari sini pun sudah tidak enak. Ternyata di akhir zaman Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir, di akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Dan hari-hari ini kita sudah mengalami hal ini. Kebenaran firman Tuhan ini sudah kita alami. Pandemi ini bisa juga sesuatu yang sukar, karena pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Hampir 2 tahun kita mengalami hal yang sukar. Mungkin masalah kita, mungkin tantangan, pergumulan dalam hidup kita, itu bisa dikategorikan dengan hal-hal masa yang sukar. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika di akhir zaman akan ada masa dan akan datang masa yang sukar. Sehingga akibatnya apa? Ayat yang kedua, akibatnya ketika kita mengalami masa yang sukar, ketika hidup kita mungkin mengalami satu tantangan, mengalami satu hal yang tidak enak dalam hidup kita, sehingga apa akibatnya ketika kita tahu, orang melihat bahwa masa yang sukar itu terjadi dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Ayat yang kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Karena apa? Dia saking sukarnya, dia akan hanya mementingkan dan mencintai dirinya sendiri. Nah, berbicara tentang mencintai dirinya sendiri berarti ini arti kata-kata lain ada egois. Dia tidak peduli dengan orang lain. Karena apa? Karena masa yang sukar tadi itu membuat orang ya semaunya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kondisi di akhir zaman. Jadi muncul egois. Akibatnya orang itu egois, orang itu narsis dalam hidupnya. Jadi ternyata yang suka narsis, biasanya kan kita anak-anak muda yang paling tahu foto-foto sendiri narsis itu. Berarti itu sedang di bawah hidup kita. Apalagi TikTok ramenya hari ini dan lain sebagainya, asik dengan sendirinya. Gadget sekarang tambah
canggih, sains tambah canggih, ternyata secara tidak sadar kita akan dibawa oleh hal-hal itu, sehingga kita hanya untuk mencintai diri sendiri. Nah, kita harus hati-hati, ini siasat setan yang dipakai kepada anak-anak Tuhan, kepada kita orang-orang percaya, sehingga apa? Kita sering cenderung mencintai diri kita sendiri, kita egois dalam hidup kita. Generasi milenial sekarang, anak-anak muda, kalau mungkin generasi saya pada waktu itu tahun 2004, saya baru masuk kuliah, saya belum punya HP, tidak ada HP. Jadi untuk kasih kabar itu masih lewat pos dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan generasi sekarang, dengan berkembangnya sains ini, teknologi semakin canggih, banyak anak-anak muda, bukan hanya muda, orang tua juga, itu dibawa oleh setan untuk dia cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan keadaan. Contohnya main game, TikTok, dan lain-lain. Ini bisa membuat anak-anak muda sekarang, saya tidak menyalahkan itu, tapi kebanyakan saya dapati mereka asik dengan dirinya sendiri, sehingga mereka egois, tak mau peduli dengan orang lain. Nah, hati-hati dengan ini kondisi di akhir zaman. Dan sekarang dengan berkembangnya teknologi ini sudah terjadi. Banyak orang mencintai dirinya sendiri. Terus apa lagi? Bukan hanya itu, dan selanjutnya akibatnya apa? Ketika di hari-hari di masa yang sukar, maka orang akan menjadi hamba uang. Kita butuh uang, tapi jangan sampai hidup kita diperhamba oleh uang. Ini penting dalam hidup kita. Ada orang yang hidupnya dikuasai oleh uang. Jadi sedikit-sedikit uang. Ketika dia berpikir, uang. Ketika dia tidur, mikir uang. Ketika dia bangun, mikir uang. Sehingga hidupnya dikuasai betul oleh uang. Sehingga apa-apa uang. Ketika mengerjakan segala sesuatu uang. Kita butuh uang. Tapi jangan sampai uang itu menguasai hidup kita, sehingga uang itu menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Dan ini sudah terjadi akhir zaman. Kondisi sekarang ini seperti ini, Bapak Ibu saudara, anak-anak muda yang luar biasa. Jadi mari kita jangan sampai hidup kita digeser oleh setan untuk hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Memang nanti di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Tapi jangan sampai kita mengikuti apa yang sedang dunia kerjakan, sehingga ujung-ujungnya semuanya duit. Kenapa? Karena semua orang di dunia ini berpikir begini, merasa kalau saya tidak punya uang, maka saya tidak bisa hidup, sehingga menggantikan peranan Tuhan di dunia ini. Padahal hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita butuh uang, tapi jangan sampai uang itu menguasai hidup kita. Ini akibatnya, beri Bapak Ibu saudara. Jadi selanjutnya dikatakan, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini nanti yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi mereka anak-anak memberontak kepada orang tua. Banyak sudah terjadi. Hanya gara-gara uang 100.000 dia bisa bunuh orang tuanya. Ini kondisi akhir zaman di dunia ini. Gara-gara cuma putus cinta sehingga dia bunuh diri. Ini sudah terjadi. Kalau kita melihat
melihat berita, infotainment, semua yang dituliskan firman Tuhan ini sudah terjadi hari-hari ini. Masa yang sukar bisa kita hadapi pandemi ini. Banyak orang yang mengalami PHK, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang mereka kekurangan dalam kehidupan mereka. Jadi sudah mulai. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita jangan seperti orang-orang dunia. Mari belajar. Ayat yang ketiga dikatakan, ini akibatnya lagi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai dengan semua orang. Padahal Tuhan ngajari kita harus berdamai dengan semua orang. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan semua orang, kita tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Apalagi dikatakan suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini akibatnya kondisi di akhir zaman. Ini orang dunia. Dan kita tidak boleh seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Kita harus mengasihi. Mengasihi ini tidak pilih-pilih. Kalau berbicara mengasihi, kita harus mengasihi semua orang. Kalau itu masih orang, kita harus mengasihi orang itu dalam hidup kita. Tapi kebanyakan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi pada orang-orang yang menguntungkan kita saja. Tuhan berbicara kepada kita ketika kita mengasihi semua orang, berdamai dengan semua orang. Jadi tidak pilih-pilih. Mungkin orang itu menyakiti kita, mungkin orang itu pernah mengecewakan kita. Tugas kita hanya mengasihi orang itu. Tugas kita hanya berdamai dengan orang itu. Selanjutnya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan di situ, suka mengkhianat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu ini sok pintar, menganggap dirinya pintar sendiri, gitu kan. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini yang berbahaya. Sudah tahu salah, tapi tetap dilanggar. Sudah tahu itu melanggar perintah Tuhan, tapi tetap kita kerjakan. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman, kita jangan jauh-jauh dulu kita memikirkan tentang antikris, angka 66. Kita jangan jauh-jauh ke sana dulu. Hidup kita ini penuh dengan peperangan di akhir zaman ini. Jadi mari kita cek diri kita dalam hidup kita. Kita lebih menuruti hawa nafsu kita atau kita menuruti Allah dalam kehidupan kita Tuhan. Karena ini peperangan yang sesungguhnya. Peperangan memerangi kuasa akhir zaman ini. Ini yang harus kita kerjakan, apalagi anak-anak muda yang masih muda, yang egonya tinggi. Jadi mari kita belajar. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan malam hari ini mengingatkan kepada kita. Ayo dalam hidup kita belajar untuk menuruti Tuhan, bukan menuruti hawa nafsu kita. Nah, ini peperangan yang sesungguhnya yang harus kita menangkan. Firman Tuhan jelas berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di dunia ini. Jadi mari kita belajar. Jangan kita menganggap diri kita pintar. Ketika kita berbicara, kita harus memikirkan itu menyakiti orang atau tidak. Ini yang harus kita kerjakan. Ayat yang kelima. Nah, ini ternyata
ayat ini juga bukan hanya berbicara kepada orang dunia, tetapi berbicara juga kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Rasul Paulus berkata, jauhilah mereka itu. Apa yang salah? Kita memang disuruh Tuhan beribadah. Tapi apa yang salah di sini? Di ayat yang kelima yang disampaikan Rasul Paulus, dan ini berbicara kepada kita, gereja-gereja Tuhan. Kalau saya tanya, kita itu munafiknya itu di gereja atau di rumah? Dan kebanyakan kita munafiknya, kita pura-puranya itu di gereja. Kalau di rumah mau pura-pura dengan siapa? Apalagi pandemi ini, kita ibadah secara online. Pakai sarung pun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Pakai singlet pun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada pura-pura kalau di rumah. Nah, kebanyakan Rasul Paulus mengingatkan, banyak orang yang beribadah penuh dengan kepura-puraan. Nah, ini roh akhir zaman. Kalau di bombing youth nggak ada, semuanya luar biasa keren. Mau yang di sana mengangkat tangan, haleluya, puji Tuhan, sampai di rumah haleluya. Ini terjadi, roh akhir zaman ini sudah ada di gereja, dan setan berhasil betul menghasut anak-anak Tuhan. Kenapa sih secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya? Artinya begini, mereka secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, tapi semuanya masih dikerjakan. Percaya dukun, iya. Percaya kepada orang-orang pintar, iya. Semuanya masih dikerjakan. Ini roh akhir zaman, kita harus hati-hati. Dan iblis cukup berhasil memakai kepura-puraan ini di dalam gereja. Dan ya, saya sebagai hamba Tuhan banyak mendapati seperti itu. Kalau di gereja sungguh nangis-nangis gitu kan, sampai tangannya bergetar gitu. Tapi sampai pulang di rumah, istrinya dipukuli, anaknya dipukuli. Ini roh akhir zaman. Rasul Paulus mengingatkan kita. Sekali lagi, kita jangan berpikir jauh dulu. Antikris, 66, angka, dan lain sebagainya. Kita perangi dulu yang hari-hari ini kita sedang hadapi dalam hidup kita. Ibadah kita sudah benar apa belum? Jangan sampai kita juga beribadah kepada Tuhan, tapi semuanya juga kita lakukan. Percaya kepada orang pintar, iya. Apalagi pergi ke gunung, cari pesugihan juga iya. Dan lain sebagainya. Sehingga firman Tuhan dikatakan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Jadi Rasul Paulus berpesan, jauhilah mereka itu. Maunya serba instan. Kalau orang yang ibadahnya pura-pura itu maunya instan. Serba instan, mau cepat Tuhan, aku punya pergumulan ini, cepat Tuhan jawab. Hati-hati kalau kita yang maunya serba cepat, enak, cepat, instan. Itu cara setan untuk menghancurkan hidup kita. Dan sekali lagi saya katakan, setan cukup berhasil pergunakan ini untuk mengelabui setiap anak-anak Tuhan. Maunya cepat, sehingga ketika tidak terjadi, kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Anak-anak muda yang pengen jodoh, pengen pacar, Tuhan aku pengen tahun ini aku nikah, punya pacar, Tuhan tidak kasih.
marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Setan pakai ini, maunya cepat. Tapi Tuhan maunya enggak. Mari kita belajar. Ini roh air zaman. Kita harus hati-hati. Ayat ke-6. Ayat ke-6 dikatakan, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini kondisi akhir zaman. Jadi kita harus hati-hati. Ini yang perlu kita perangi dalam hidup kita. Dan sebagai anak-anak muda yang sudah menikah, dan juga Bapak Ibu saudara yang malam hari ini sedang mengikuti di Zoom ibadah booming youth ini roh air zaman dan kita harus mengantisipasi. Jangan sampai ini yang dipakai setan untuk menghancurkan hidup kita. Karena apa yang ditawarkan setan ini pasti enak. Semuanya enak pasti. Jangan sampai kita tergiur dengan itu. Ayat 7. Kita akan agak cepat saja. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya ini tadi, sejatinya mereka beribadah, tapi masih mereka melakukan semuanya hal-hal yang tidak benar. Jadi walaupun diajar kayak apapun, mereka tidak akan mengenal kebenaran. Nah ini hati-hati, iblis pakai cara ini untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, iblis cukup berhasil mengelabui setiap kita, anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Ada yang tahu siapa Yanes dan Yambres? Ternyata Yanes dan Yambres ini adalah dua dukun Mesir yang dimiliki oleh Firaun. Masih ingat kisah ketika Musa berpamitan kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Masih ingat tentu kisah itu ya. Nah, coba kita buka deh supaya kita jelas. Keluaran pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-8. Kita akan tahu siapa Yanes dan Yambres. Ayat ke-8. Demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahu uji. Yanes dan Yambres. Keluaran 7 ayat 8. Mulai dari ayat 8 sampai 12 nanti kita baca. Keluaran pasal 7 ayat mulai dari ayat 8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ayat 9. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ini firman Tuhan kepada Musa dan Harun ketika disuruh Tuhan untuk menghadap Firaun, berpamitan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, kita lihat respon apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Ternyata ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Ayat 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Nah, ahli-ahli sihir ini, para teolog memberikan satu pengertian. Di sini ada Yanes dan Yambres yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-8 di 2 Timotius 3 ayat 8. Itu Yanes dan Yambres itu adalah ahli-ahli sihir yang dimiliki oleh Firaun. Dan perhatikan, dan mereka pun Yanes dan Yambres
ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ini caranya setan menentang Tuhan, menentang Musa. Dengan dikatakan demikian juga mereka menentang kebenaran. Dan ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ternyata cara setan kerja itu menentang kebenaran, menentang Musa itu diibaratkan tadi mereka menentang kebenaran, bukan dengan cara menciptakan sesuatu yang berlawanan. Tidak. Kita perhatikan ahli-ahli sihir tadi. Ketika Musa dan Harun melakukan sebuah mukjizat, tongkatnya menjadi ular. Jangan tanya bagaimana caranya tongkat itu menjadi ular. Tidak ada diceritakan dalam Alkitab. Tapi kita melihat itu mukjizat yang Tuhan kerjakan. Kita perhatikan. Ketika Musa dan Harun melakukan sebuah mukjizat, melemparkan tongkat itu di depan Firaun berubah jadi ular. Apa yang juga dikerjakan oleh ahli-ahli sihir ini? Caranya menentang Musa yang dikatakan diibaratkan menentang kebenaran. Ahli-ahli sihir itu juga melakukan hal yang